Halo sahabat komunikasi. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai majalah. Nama saya adalah dengan NPM 1809060707. Halo, aku Yohana Baptista Ventianti dengan NPM 1809064995. Saya Ewi Ika, NPM 1809065002. Nama saya Stefan Darshan Kislu, NPM 6503. Saya Yonatan dengan NPM 18090677 dan bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai majalah. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja ke bagian pertama. Menurut Jafar Asegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini, majalah itu merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala. Biasanya berisi mengenai artikel-artikel dari berbagai penulis. Tak hanya itu, majalah juga berisi gambar, review, cerita pendek, ilustrasi, ataupun fitur-fitur yang menghiasi bagian dalamnya. Selanjutnya ada sejarah singkat ya. Kita harus mengetahui sejarah singkat dari majalah. Majalah yang muncul paling awal tuh majalah Erbalich Monats Unterdrücken. Nah, ini memang susah ya. Tulisannya bisa dilihat di slide. Yang diterbitkan oleh John Ries, yang mana seorang yang berasal dari Hamburg, Jerman. John Ries seorang teolog dan penyair. Maka dari itu majalahnya berisi tentang sastra dan filsafat. Selanjutnya ada Daniel Defoe yang mulai perkembangan majalah di Inggris sekitar tahun 1704 gitu, dengan membuat sebuah review berbentuk seperti majalah. Ukuran halamannya kecil dan juga terbitnya 3 kali dalam seminggu. Nah, perlu diketahui juga ya, Defoe ini berperan sebagai pemilik, penerbit, editor sekaligus sebagai penulisnya. Lalu di Amerika ada Benjamin Franklin yang mempelopori perkembangan majalah dengan menerbitkan majalah General Magazine sekitar tahun 1740. Nah, di Indonesia sendiri ketika masa prakemerdekaan, Indonesia juga punya majalah namanya Suara Muhammadiyah. Majalah ini terbit di Jogja sejak tahun 1915 dan juga itu udah menggunakan bahasa Indonesia dan juga aksara Jawa. Lalu pasca kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 45 di Jakarta itu muncul majalah yang terbit bernama Pancaraja. Majalah itu diperkuasai oleh Ki Hajar Dewantoro dan juga dipimpin oleh marhum Johyo Haji Hadi Suparto. Pada tahun yang sama di Ternate juga ada terbit majalah mingguan bernama Menara Merdeka. Majalah ini diterbitkan oleh Arnold Monotu dan Dr. Hasan Missouri sekitar Oktober tahun 45. Isinya tuh mengambil berita dari Radio Rakyat Indonesia RRI. Dan selanjutnya juga ada sekitar setelah Orde Baru, pada awal masa Orde Baru majalah tuh terbit di Indonesia. Contohnya, ini karena banyak sekali, saya nyebutkan beberapa ya. Ada majalah Selekta yang terbit di Jakarta, dipimpin oleh Syamsuddin Lubis. Majalah Sastra Horizon namanya, yang dipimpin oleh Mokhtar Lubis. Lalu ada Panji Masyarakat, majalah Kiblat dan juga lain-lain ya. Hingga saat ini majalah tuh udah banyak dan juga mulai merambah ke platform online seperti majalah Tempo, Cosmopolitan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik majalah. Majalah memiliki beberapa karakteristik. Antara lain yang pertama, luas jangkauan atau daya jangkau majalah itu terbatas. Setiap majalah itu memiliki pasar yang lebih mengelompok. Jangkauan khalayak majalah itu lebih tersegmen karena pesan yang disampaikan itu ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Nah, karena segmentasi yang lebih terfokus dalam menentukan pangsa pasar, itu membuat majalah biasanya hanya mendistribusikan produknya pada lingkungan yang tidak terlalu luas. Lalu yang kedua, kemampuan penyampaian pesan majalah itu lebih lambat karena jalur distribusinya yang panjang. Lalu yang ketiga, penetrasi majalah itu juga cenderung lebih lambat karena biasanya majalah itu terbit mingguan atau 2 mingguan atau bahkan bulanan. Lalu yang keempat, lifespan majalah itu relatif lebih panjang atau masa hidup dari majalah itu lebih lama karena umumnya majalah disimpan sampai dengan berbulan-bulan. Inilah kelebihan dari majalah. Yang pertama, informasi dikemas secara lebih menarik dan mendalam. Yang kedua, majalah lebih eksklusif. Artinya, tampilan dibuat terlihat menarik dengan kertas yang bagus, kualitas gambar terlihat jelas, dan teks yang digunakan berwarna-warni.
Yang ketiga, majalah selalu ada cover depan yang setiap edisinya selalu berbeda-beda, mulai dari menggunakan model yang cantik atau ganteng, dan bisa jadi model sampul tersebut merupakan artis atau bintang iklan majalah itu sendiri. Dan yang keempat, ada selektif. Di sini maksudnya menargetkan pembacanya sesuai kebutuhan beberapa kelompok, seperti penyuka olahraga, memasak, hobi, dan yang mereka tertarik pada pasar saham. Kelemahan dari majalah itu sendiri. Yang pertama, harga majalah relatif tinggi. Yang kedua, distribusi tidak merata di setiap wilayah. Hanya beberapa kelompok yang mendapatkan majalah itu sendiri. Yang ketiga, lack of immediacy. Maksudnya, majalah kurang memiliki rasa urgensi dan kebaruan mengenai isu yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Yang terakhir, low building of reach. Majalah kebanyakan memiliki pembaca yang tidak langsung menghabiskan semua isi dari majalah secara cepat, tapi melainkan lebih lama dibandingkan media lain. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai studi kasus. Kelompok mengambil contoh yaitu majalah Playboy Indonesia. Majalah Playboy Indonesia pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 April 2006 dan terakhir terbit pada Maret 2007 di edisi yang ke-10. Harga majalah Playboy Indonesia tergolong cukup mahal, yaitu sekitar 39.000 untuk di area Pulau Jawa dan 40.000 untuk di area luar Pulau Jawa. Kemunculan pertama kali majalah tersebut langsung dikecam oleh organisasi masyarakat yaitu FPI yang merasa bahwa terdapat unsur kesusilaan atau pornografi. Pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia yaitu Erwin Arnanda akhirnya menjadi tersangka atas kasus pornografi oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang dilaporkan oleh FPI pada bulan Juli 2009. Namun setahun setelahnya, yaitu tepatnya pada Agustus 2010, Dewan Pers membela majalah Playboy Indonesia dan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut merupakan kriminalisasi terhadap pers. Bertahun-tahun setelah majalah Playboy Indonesia ditutup, tetap ada berbagai kasus yang bersumber dari majalah ini, yaitu kasus yang terbaru menyangkut mengenai Iman Brotoseno yang merupakan Direktur Utama TVRI. CNN Indonesia menuliskan bahwa kasus tersebut dikarenakan Iman pernah menulis di salah satu artikel yang diterbitkan di majalah Playboy Indonesia pada bulan September 2006. Pada kenyataannya, konten majalah Playboy di luar negeri jauh berbeda dengan konten majalah Playboy di Indonesia. Majalah Playboy sebenarnya berasal dari Amerika Serikat dan pertama kali terbit pada tahun 1953. Majalah Playboy tersebut berisikan berbagai konten yang hanya ditujukan kepada orang-orang dewasa. Sementara majalah Playboy di Indonesia dianggap memiliki konten yang jauh berbeda dengan majalah Playboy di Amerika, karena tentunya sudah melalui proses adaptasi. Banyak penulis yang ikut berkontribusi dalam majalah Playboy Indonesia. Selain itu, konten majalah Playboy Indonesia tersebut juga berisikan berbagai wawancara bersama dengan berbagai tokoh nasional. Tulisan yang sempat dibuat oleh Imam Brotoseno sebenarnya juga berisikan mengenai wisata bahari di Banda Neira. Majalah Playboy Indonesia terkena kasus pada penerbitan pertamanya karena masyarakat Indonesia telah mengenal majalah Playboy sebagai majalah dengan konten dewasa. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang cenderung mengikuti budaya Timur. Selain itu, majalah Playboy Indonesia juga dianggap menyalahi ajaran agama Islam, sehingga organisasi masyarakat FPI mengecam adanya majalah Playboy Indonesia. Sampul majalah Playboy Indonesia selalu memakai model perempuan, sehingga majalah tersebut memiliki segmentasi pasar yaitu laki-laki. Setiap edisi pun, model Playboy Indonesia selalu berubah dan menuai kontroversi karena terdapat unsur pornografinya. Majalah Playboy Indonesia sengaja memakai model yang memang ditujukan untuk menarik perhatian target pembacanya, tapi beberapa kelompok protes mengenai konten majalah Playboy Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya guys. Dadah!